karena kalian tuh di dunia ini, di dunia guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal ajak kalian buat get ready berangkat ke kampus edisi first day kuliah semester 2. Gak cuma itu, aku juga bakal cerita-cerita ke kalian gimana sih perjalanan di semester 1 dan kenapa aku bisa mencapai IPK yang cukup memuaskan dari ekspektasiku. So, check it out. Sebelumnya aku mau ngasih tau kalian, aku tuh baru aja memenuhi wishlist aku yang udah lama aku pengenin. Itu nemuin cushion yang pas banget dengan skin tone dan undertone. Karena jarang banget ya guys, cool tone tapi tan. Nah, akhirnya aku menemukan makeover guys. Ini aku yang shade C yang Oke. Anjay. Kalian lihat. Oke, kita tap switch ke kulit. Nih ya guys, ini sebelum diratain. Kalau diratain, dan ini aku udah pakai mixer dulu ya. Itu aman. Guys, kamera-kamera ini berarti. Kasih ini tuh kayak wow, menyatu dalam kulitku yang super merah. Kalian bisa lihat, ini gak ada pimple sama sekali, kayak bener-bener kulit nih before, after. Bagus banget, iya kan? Approve. Langsung aja ya, kita switch ke semangka. Sudah rata guys. Kok gelap sih? Nah, ini yang pas tau. Mana cahaya, nah. Bener-bener gak, apa ya, sesuai warna kulitku. Cumanya nggak terlalu merah kayak tadi kan. Oke, lanjut, kalau udah cushionan kita touch on ya, kita kasih dikit aja kayak ini sih, soalnya kalau kebanyakan tuh kayak terlalu merah. Oh my god. Oh ya, aku sambil cerita gimana sih jalanan aku bisa survive di semester 1 ini, dan gak expect-nya tuh aku dapet nilai yang lebih dari ekspektasiku gitu ya guys. Pada ekspektasiku tuh aku dapetnya tuh minimal banget tuh 3,5 ya. Ternyata aku dapet 3,8. Nah, kenapa aku bisa dapet 3,8? Aku juga lihat guys, asli. Kita langsung pakai ini ya. Udah. Kenapa aku bisa dapet 3,8? Aku tuh cuma memberikan afirmasi positif. Aku tuh bisa gitu. Aku tuh bisa mendapatkan 3,5. Nggak mudah guys, karena kan tahu sendiri laprak-lapraknya itu banyak. Nggak cuma biologi, fisika. Kenapa jurusan biologi? Kenapa harus ada fisika? Yang bikin aku kayak heran gitu, kok bisa dapet 3,8 tuh gimana ceritanya gitu. Selain usaha tuh jangan lupa kalian berdoa, jangan lupa sholat 5 waktu guys. Serius banget di zaman sekarang tuh jarang orang yang bisa sholat 5 waktu. Maksudnya yang agama Islam ya guys, kan gak kewajiban, tanpa disuruh lah, kalian tuh harus berarti sholat, gak perlu kasih tahu teman kalian itu hidup di sini tuh berkat siapa? Allah gitu kan. Ya harusnya kayak sholat itu tanpa disuruh. Alhamdulillah kayak barokahku gitu ya, barokahku tuh bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan ini karena aku alhamdulillah gak pernah dengan sholat, walaupun agak telat-telat karena praktikum itu ya guys. Ya Allah, bener-bener waktu itu sangat berharga. Terus kadang tuh aku juga agak kayak insecure sama teman-temanku itu, kok bisa dia tuh lebih pintar. Karena aku insecure, akhirnya aku berusaha buat bisa menjadi lebih baik dari diriku ya, bukan dari temanku. Karena kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah puas dengan pencapaian kita. Oleh karena itu, aku tuh selalu membandingkan diriku yang dulu dengan yang sekarang, bukan membandingkan diriku dengan temanku. So, kalian yang masih membandingkan diri kalian sama teman-teman kalian, stop, jangan lakuin itu lagi. Dan mulai bandingkan diri kalian dengan diri kalian yang dahulu. Oke, selanjutnya aku pakai eyeshadow. Pakai yang base-nya dulu ya, yang tengah. Aku tuh nggak bisa main mata. Dan itu harus dipegang. Kenapa ya nggak bisa? Please ajarin dong tutor. Udah. Terus yang
gelap ini. Aku tuh kemarin habis belajar guys, belajar make up. Sudah. Sudah guys, nggak kelihatan sih, nanti aku tunjukin. Gue tambahin di sini tulang hidung sini. Aku nggak kontur-konturan, malas kontur. Ini guys, sini, kasih kontur dikit lagi biar nggak gede-gede amat hidung. Aku nggak kontur-konturan, malas. Sudah. Udah gak pernah ngalis ya, soalnya kan sudah terus cuma gak rata gitu, tapi aku malas ngalis dan aku gak maskaraan karena mata aku, bulu mata tuh sangat sensitif. Apalagi habis ini aku praktikum, jadi gak boleh yang namanya pakai maskara karena bakal kena ke mikroskopnya, jadi gak boleh ya. Jadi kita ratain alisnya ada di sisir, karena alisku tuh gak rata guys, tapi tebel, jadi alhamdulillahnya gak perlu ngalis ya. Sudah, kita ganti kerudung. Sudah ganti kerudung, kita ganti baju. Terus sekarang kita pakai pingin. Habisnya. Aku tuh kayak jadi nggak bisa ya guys, cerita sambil make upan nggak bisa. Terus aku kasih ini ombrian. Kalian habis ini dengerin ada suara kereta guys, dengerin. Terlalu keras ya suara keretanya. Kalau biasanya tuh ya Allah sangat keras. Sudah. Terus aku lupa biasanya tuh pakai eyeliner. Oke. Kita pakai eyeliner ya. Bismillah. Ini gak sih? Ya wes sudah. Cukup segini aja eyelinernya ya. Permake upan sudah selesai. Belum. Karena nggak pakai maskara, jadi pakai jepit bulu mata biar bulu matanya tuh aku tuh ke atas. Kalau nggak pakai maskara. Tunjukin kalian hasil make upku ya. Aduh, ini kelihatan anting. Menurut kalian ini manner atau enggak guys? Enggak gak sih? Bagus banget sumpil. Oh my god. Alhamdulillah, aku udah sedikit demi sedikit bisa belajar make up dengan baik dan benar. Dan itu enggak salah shit kan? Lihat sama. Wow. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan hamba cushion yang sesuai dengan sheet. Sesuai dengan skin tone dan undertone. Oke guys, kita lanjut cerita ya. Boom. Pertama, kalian tuh perlu banget yang namanya afirmasi positif. Kalau bukan dari kalian, dari siapa lagi? Jangan mengharap dari orang lain. Tapi jangan lupa, kalian kalau berharap itu juga perlu meluangkan ruang untuk ikhlas. Kalau kita udah berekspektasi tinggi tapi nggak meluangkan ruang untuk kita ikhlas, maka kita akan jatuh sejatuh-jatuhnya sehingga kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Aku minta maaf karena ini ada suara-suara ngaji, soalnya ini udah mau dan aku habis ini mau berangkat kuliah. Terus yang kedua adalah perlu yang namanya usaha. Tiada hasil jika tanpa usaha. Kalian perlu usaha semaksimal mungkin, sebisa kalian ya, maksimal mungkin tuh semampu kalian gitu pokoknya. Jadi jangan memaksakan yang tidak bisa kalian lakukan, tapi kalian harus berusaha untuk bisa sebaik mungkin. Terus yang ketiga adalah jangan lupa kalian tuh berdoa. Ingat guys, usaha tanpa doa itu namanya sombong. Kalian nggak percaya sama Allah, kalian nggak percaya sama takdir Allah, ya kan? Percuma kalian usaha
tolong berikan ini ya Allah, tolong berikan pacaran, tolong apa gitu loh guys. Jadi kalian percuma gitu kalau usaha afirmasi positif tapi tanpa yang namanya doa. Kalian perlu yang namanya doa guys, sangat, karena kalian tuh di dunia ya pokoknya kalau di dunia ini nggak bisa guys sendirian, kalian perlu Allah gitu ya kan. Terus guys yang keempat, kalian itu perlu yang namanya qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa yang ada. Maksudnya ini tuh terakhir ya guys, kalian jangan naruh qanaah di awal ya, kalian pasti nggak berusaha gitu kan. Nah perlu yang qanaah itu ditaruh di akhir. Kenapa? Karena kalian kan sudah berusaha tuh, udah masih positif tuh, terus sudah berdoa ya, kalian tinggal pasrah, tinggal qanaah gitu, tawakal lah ya. Jadi kalau kalian misalnya mendapatkan nilai tidak sesuai ekspektasi kalian, jadi kalian tuh kayak oh ya udah, mungkin emang masih seginya gitu kan, mungkin next time rezekiku tuh bakal lebih dari ini. Terus juga yang nggak kalah pentingnya, kalau kalian masih memiliki kedua orang tua kalian, jangan lupa minta doa restu mereka, minta doa mereka, karena ridha orang tua itu adalah ridha Allah. Jadi kalau misalnya orang tua kalian nggak srek kalian ngelakuin itu, maka lebih baik jauhi aja, nggak usah dilakuin. Tapi kalau sesuai dengan jalan yang benar, kayak bukan maksudnya kayak masih masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua kalian nyuruhnya nggak belajar gitu, ya jangan. Kalau misal orang tua kalian itu nggak srek dengan pilihan yang satu ini, ya hindari lebih baik, dan kalian mengikuti apa yang orang tua kalian inginkan. Insya Allah bakal dimudahkan setiap jalannya guys, seperti itu. Dan buat kalian yang orang tuanya mungkin sudah nggak ada, kalian jangan lupa buat Al-Fatihain setiap habis sholat guys, setiap habis sholat, minimal sekali habis sholat gitu guys. Orang tua itu penting banget gitu guys, buat anak ya, buat anak. Jadi kalian jangan menyia-nyiakan orang tua kalian yang masih ada. Dan buat yang sudah nggak ada, semoga diterima di sisi Allah dan kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah. So ya guys, itu dia video dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa reminder buat diriku sendiri. Dan yang mau berangkat kuliah habis ini, jangan lupa diterapin ya guys. Semoga juga PS-ku di semester ini itu bisa lebih baik dari semester yang lalu. So intinya ya dari video ini tuh, kalian jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain, tapi bandingin diri kalian dengan diri kalian yang dahulu. Oke guys, segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa buat terus dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, share, and subscribe. Udah guys, gitu dulu ya. See you next video. Bye bye.